Malam semua. Tepuk tangan lagi untuk ibu-ibu yang luar biasa. Baik, puji Tuhan. Kita sekarang mau belajar. Tema kita menarik sekali. Bagaimana kita melihat Alkitab itu bukan sebagai buku rohani, bukan hanya sebagai buku untuk menuntun kita ke surga, bukan hanya sebagai buku untuk membuat kita tahu siapa itu Tuhan, tapi lebih daripada itu, Alkitab ini untuk semua orang yang ada di dunia, tidak peduli dia Kristen ataupun bukan. Ada yang lain. Alkitab ini buku kehidupan. Nah, saya akan menerangkan dulu supaya saudara punya konsep, punya gambaran. Maaf kepada yang mungkin bagi yang usianya 60-an ke atas mungkin kurang nangkep, maafkan saya, tapi dengarkan baik-baik. Saya akan mengajar saudara Alkitab dipandang dari sudut ilmu pengetahuan. Dan ternyata tidak ada satupun ilmu pengetahuan itu yang menentang dan bertentangan dengan Alkitab. Kok cuma mau saya ulangi lagi. Kita akan belajar sekarang ini untuk melihat Alkitab itu tidak pernah bertentangan dan tidak pernah menantang ilmu pengetahuan. Justru Alkitab ini menunjang. Seulangi, justru Alkitab ini menunjang ilmu pengetahuan. Jangan terbalik. Bukan Alkitab perlu ditunjang oleh pengetahuan atau ilmu pengetahuan ditunjang oleh Alkitab. Jangan dibolak-balik. Alkitab kata itu dari bahasa Arab. Artinya segala-galanya. Maka itu dalam lafal Arab nama Allah mereka banyak pakai al siapa. Kitab itu buku. Jadi kalau di Indonesia kan, maka Alkitab itu sebutannya buku segala buku, atau induknya buku-buku. Amin. Nah, artinya kalau tidak ada Alkitab, maka tidak ada buku-buku yang lain. Ini yang luar biasa. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Begini, ya, ini kita perlu belajar. Sains atau ilmu pengetahuan, ya, apa saja. Saudara-saudara boleh menyebut tentang ilmu pengetahuan apa saja. Yang disebut ilmu pengetahuan atau sains itu dasarnya selalu karena ada tulisan, literatur, ya, literatur bahasa aslinya, tulisan. Nah, saya beri contoh. Misalnya ada mahasiswa mau ujian lulus S1, maka mahasiswa ini nulis skripsi. Nah, skripsi mahasiswa ini tidak boleh disahkan, diakui oleh perguruan tingginya, oleh dosen-dosennya sebelum dibuktikan bahwa skripsi atau tulisan calon S1 ini belum pernah ditulis oleh siapapun juga. Ngerti ya maksud itu? Nah, semua tulisan sejak zaman dulu, nggak tahu zaman kapan, itu tersimpan di sebuah situs namanya jurnal. Ya, itu disimpan.
Nah, di jurnal itu orang menyimpan semua tulisan. Jadi semua yang menulis sesuatu harus dicek di jurnal itu. Ada yang sudah pernah nulis ini atau belum. Kalau tulisan itu atau skripsi itu ternyata sudah ada yang membuat sebelumnya, berarti calon S1 ini jiplak atau niru, maka itu gugur. Nah, begitu pula yang S2, master, ya, mereka akan membuat tesis. Sebelum diakui, dicocokkan di jurnal, dicari dulu sudah ada pernah nulis ini atau belum, dan seterusnya. Yang S3 disertasinya bagaimana. Nah, saya beri contoh di jurnal. Kalau saudara sempat buka jurnal, maka akan ditemukan begini: siapa orang pertama di dunia yang menuliskan dunia ini bulat. Saudara kan kaget, muncul nama Ayub di jurnal. Jadi sampai hari ini posisi Ayub belum pernah bisa diturunkan. Artinya begini, semua jurnal itu ditentukan oleh tahun penulisan. Makin tua tahun penulisan itu, maka ini makin kuat. Nah, seandainya ada penemuan baru, ternyata sebelum Ayub sudah ada yang menulis, cuma baru ketahuan sekarang. Nah, tulisan ini lebih tua dari tulisan Ayub, maka nama Ayub di jurnal itu geser turun, gugur. Ada yang lebih tua lagi. Nah, saya percepat dulu bagian ini. Saudara kan kagum, di jurnal itu nama yang paling banyak itu Musa. Ini luar biasa. Jurnal itu dipenuhi dengan nama Musa, tentang hidup sehat. Tulisan tertua yang pernah ditemukan oleh manusia sampai hari ini tetap Musa. Kitab Imamat. Pola makan yang sehat, jurnal menulis Musa, orang yang paling pertama menuliskan tentang makanan-makanan sehat. Tentang hukum pidana, hukum perdata, seragam agung, Musa muncul lagi. Tentang kesehatan, sistem-sistem kedokteran medis, Musa. Saudara ingat berapa hari ini termasuk di gereja kita, kan Pak Jokowi karena corona ini nanti akan ditayangkan lagi, itu ada di kitab Imamat. Dibilang untuk membersihkan tangan harus dengan air yang mengalir. Dan itu ada di kitab Imamat. Tulisan tertua tentang hidup sehat, kalau cuci tangan harus di bawah air yang mengalir. Nah, sebelum Musa nggak ada yang tulis itu. Terus macam-macam lagi. Nah, saya teruskan dulu. Bagi ilmu pengetahuan tidak perlu didiskusikan. Ini tulisan siapa, ini agama apa, itu nggak boleh. Di dalam ilmu pengetahuan mereka punya kesepakatan. Pokoknya itu tulisan, mau setan pun yang menulis. Misalnya, maka ilmu pengetahuan harus menerima karena ini literatur. Ngerti nggak maksud itu, saudara?
Maka apa yang tertulis di Alkitab, seandainya yang menyusun jurnal itu bukan orang Kristen misalnya, maka mereka nggak bisa terima ini milik Kristen, nggak boleh. Pokoknya tulisan apa saja. Maka itu di dunia ada ilmu namanya arkeologi. Arkeolog yang suka gali-gali, cari penemuan-penemuan yang dulu. Nah, kitab ini luar biasa. Saya tidak tahu nanti akan berapa hal yang saya bisa sampaikan sesuai dengan waktunya ini, ya. Maaf kalau sampai tak bisa banyak, tapi saya usahakan sebanyak mungkin saya ingin tunjukkan kepada saudara betapa hebatnya Alkitab. Amin. Saya mulai dengan hidup saya. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, muncul apa di benak saudara? Ayo, Kejadian pasal 1. Kalau saya bilang firman, pasti, tapi bukan itu. Penciptaan, bukan. Oke, kita buka dulu Kejadian 1 ayat 10 dan 11. Jauh sebelum ada manusia, 11 saja. Sebelum ada manusia, Bapa di surga sudah menyuruh Musa untuk menulis tentang serat, fiber, ya. Dan serat atau fiber itu ada di biji-bijian. Berapa tahun yang lalu di Indonesia muncul minuman, sari minuman namanya Vegeta, masih ingat itu serat. Nah, ini ayatnya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan apa? Tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang berbiji, supaya ada. Kata biji di sini bukan sekedar bibit atau benih. Biji di sini seperti bahasa Inggris grain, G-R-A-I-N. Itu yang mengandung serat. Dan itu untuk kesehatan. Kacang-kacangan istilahnya. Itu mencuci kotoran-kotoran di usus manusia. Maka itu kalau ada orang hobinya makan daging terus, kemungkinan besar dia kena kanker usus. Itu pasti. Tidak diimbangi dengan serat atau biji-bijian itu. Dan ini Musa yang pertama nulis. Masih pasal 1 ayat 30. Kejadian 1 ayat 30. Oh, 29 dulu, 29. Maaf, ini. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu, itu manusia, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan manusia. Maaf, yang hobinya daging dulu tak dosa sih, ya cuma cepat mati gitu. Maaf, karena sejak awal Bapa di surga tidak menyuruh kita makan daging. Ada 2 bukti lagi sekali semua ada di Alkitab. Bukti pertama, gigi manusia itu bukan gigi tajam, gigi bertaring seperti karnivora. Tahu karnivora ya? Binatang pemakan daging. Kita enggak.
Gigi kita ini nggak tajam. Maka itu kalau makan daging harus dikunyah berkali-kali sampai lembut. Yang kedua, pencernaan manusia secara normal itu tidak cocok untuk daging-daging. Sesekali boleh untuk protein hewan. Tapi pada awalnya Tuhan tidak menciptakan gigi dan usus kita untuk mengoyak daging. Itu tidak. Tapi biji-bijian. Hebat ya Tuhan kita itu. Jadi kalau saudara buka Kejadian 1, ini tentang pola hidup sehat. Luar biasa Tuhan kita. Nah, ayat 30 untuk binatang perintahnya begini. Ayat 30 mana? Nah, tetapi kepada siapa? Segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Bapa memberikan mereka segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Sederhana, tapi ini penting tentang serat. Lagi sekali perhatikan yang hobi makan daging, awas. Apalagi yang bakar-bakaran itu, memang enak tidak, tapi itu sangat tidak sehat. Catat itu ya. Jadi 100% orang yang kena kanker usus karena pola makannya menentang Alkitab, nggak sehat. Oke? Nah, betapa hebatnya Tuhan. Masih soal kesehatan. Sebelum orang menemukan sebuah tulisan Musa bahwa nyawa segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Zaman dulu para tabib, belum ada istilah dokter, tabib, kalau didatangi orang sakit langsung dibelah. Mana yang sakit? Ya untuk tahu di dalamnya kenapa. Nah zaman itu ngeri sekali. Nggak ditolong mati, ditolong untung-untungan. Zaman itu ya udah pasrah saja, orang kesakitan, menderita. Tapi sampai suatu hari, saya lupa di tahun berapa, dunia kedokteran mengalami revolusi setelah menemukan tulisan. Nah, saya nggak bicara ayat, tulisan untuk bicara umum, internasional. Kalau ayat kan rohani, itu Alkitab. Imamat 17 ayat 11. Ini tulisan Musa. Akhirnya dunia kedokteran mengalami revolusi yang luar biasa. Ya, ulang. Imamat 17 ayat, kembali ya, 17 ayat 11. Imamat 17 11. Baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Stop. Nah, sejak tulisan ini ditemukan oleh manusia, maka yuk bisa di depan situ nggak apa-apa. Nah, saya berkata dari Lombok. Nah, sejak tulisan ini ditemukan oleh manusia, maka dunia kedokteran mengalami revolusi. Ternyata semua orang sakit itu indikasinya ada di dalam darahnya. Nah, sejak ditemukan tulisan ini sampai hari ini, tidak ada dokter berani memutuskan pasien ini sakit apa sebelum periksa darah. Betul tidak? Gara-gara tulisan ini. Nah, ketika tulisan ini dikembangkan, dunia kedokteran baru tahu kalau Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis jangan makan darah. Kenapa Tuhan
kita lewat Musa untuk nggak boleh makan darah? Karena di dalam darah itu pusatnya penyakit. Nah, yang masih berabas, masih suka makan darah, pasti ngomongnya begini, kan direbus dulu. Nah, kalau saudara tetap ngotot ingin makan darah direbus dulu, ya silakan. Tapi saya nggak akan mau setelah tahun ini. Istilahnya, rebuslah air got dan minumlah. Lu mau tidak? Bisa tanya mau nggak? Direbus kok. Nanti jadi darah walaupun direbus tetap penyakit. Hebat ya Papa kita. Jadi sebelum Musa nggak ada orang yang pernah nulis jangan makan darah. Ini revolusi besar dalam dunia kedokteran. Dan sampai hari ini tulisan ini berlaku. Periksa darah, periksa darah. Untuk apa saja. Apa yang terjadi kalau dunia ini tidak kenal sistem sanitasi? Tahu sanitasi? Pembuangan. Baik itu selokan, baik itu septic tank, pokoknya pembuangan. Dunia terjadi apa kalau tidak kenal sistem sanitasi? Tahu? Bukan cuma bau, penyakit, apalagi apa? Keracunan. Jawaban yang betul, kita nggak ada semua di sini sudah mati dulu nenek moyang kita. Betul? Nah, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia belum pernah bergeser, tetap Musa. Kita buka Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ini sanitasi. Ini tulisan pertama tentang sanitasi. Saya pertama kali belajar ini saya tertawa, geli, bilang Papa kita ini luar biasa. Sampai ini aja diurusi. Maka itu Alkitab ini bukan cuma buku rohani, ini buku kehidupan. Ya. Nah, saya akan ganti kata ini bahasa Melayu untuk diperhalus. Ada hajat. Sampai hari ini nggak ngerti kata hajat itu apa. BAB gitu maksudnya. Oke. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Tahu BAB? Berak-berak sudah kita lihat. Mahal. Nah Tuhan ngatur. Lihat ayat 13. Rombongan balik papan depan sini rapat. Raporan tadi. Paling depan. Ayat 13 perhatikan. Ini perintah depan sini enggak apa. Di antara perlengkapanmu teruskan harus ada padamu sepok kecil. Dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoran. Ini literatur tertua. Berapa ribu tahun Musa kalau dihitung sampai sekarang ini kira-kira hampir 4.000 tahun. Banyak. Nah, saya percaya sampai di sini pun saudara mulai terkagum betapa hebatnya Alkitab. Sampai hal kecil-kecil itu diatur oleh Tuhan. Ini luar biasa. Memang tidak ada angka tepat berapa juta orang yang dibawa keluar Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Tapi kalau saudara buka Bilangan pasal 1 untuk sekarang ya, nanti
di rumah. Bilangan pasal 1 itu ada angka laki-laki yang 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Itu kalau laki-laki 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Maaf saya lupa tepatnya, kalau boleh cari lagi. Mari kita bagi. Orang Israel itu anaknya banyak, sedikit banyak. Maka itu Kristen kalah dengan Islam karena Islam anaknya banyak. Kita diberi. Enggak bertobat. Serius ini. Oke. Nah, kalau 600 ribu laki-laki kita bagi separuh. Artinya 300 ribu sekian itu anak dari per keluarga. Saya harap mengerti ya, saya percepat. Karena ada anak perempuan juga. Berarti papa mama dari 300 ribu ini jumlahnya berapa? Artinya kali belum kakek neneknya, belum om tantenya, belum anak-anak perempuannya, adik-adik perempuan, karena yang perempuan kan dari angka 600 ribu sekian laki-laki di atas 20 tahun, maka saya perkirakan jumlah mereka yang keluar dari Mesir itu lebih 4 juta. Bayangkan mereka jalan terus. Maaf, berarti sempat buat WC enggak? Udah cepat jawab, sempat buat WC tidak? Tidak sempat. Maka itu diatur begini. Maaf ya, saudara jangan merasa jijik kalau saya ngomong menerangkan firman. Saya nggak mau pakai bahasa-bahasa halus, ngomong apa adanya. 4 juta orang tentu sehari nggak berak semua. Betul tidak? Bisa nggak yang berak 3 juta hari itu? Nah, bayangkan yang berak 3 juta nggak diatur dengan 2 tulisan ini. Ngerti nggak cara berpikirnya ini? Jadi papa kita itu luar biasa, sampai teliti seperti itu. Betul tidak? Nah, kalau saudara baru tahu ada firman yang seperti ini, maka itu mulai hari ini saya ingin khususnya para hamba Tuhan, para pengkhotbah majelis, hamba Tuhan Tuhan, jangan membuat Tuhan dan Alkitab hanya dipandang dari sudut rohani saja. Jangan. 2 ayat ini rohani atau tidak? Lu jawab, 2 ayat ini rohani atau tidak? Rohani apa yang berat rohani? Maaf ya, ngerti maksud saya. Nah, jadi begitu cara melihat Alkitab. Bukan cuma untuk urusan rohani. Dari makanan, dari kesehatan, sekarang sanitasi. Luar biasa. Itu Bapak kita. Siapa pernah baca tulisan Paulus di Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10? Suatu hari nanti semua lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan, dan setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Yesus itu Tuhan. Nah, setelah saya mempelajari hebatnya Alkitab ini secara ilmu pengetahuan, maka saya percaya Filipi 2 ayat 9 dan 10 otomatis akan terjadi, karena nantinya yang memenuhi jurnal ilmu pengetahuan semua tertulis di Alkitab. Bagaimana orang tidak menyembah Yesus itu Tuhan, dan orang tidak mengakui Dia itu Tuhan karena ini tulisan berapa ribu tahun yang lalu. Nanti nggak masuk ini sekarang. Anak-anak muda, maafkan kami,
para bapak tuan para teolog ini yang membuat seringkali anak-anak pusing dan ngeluh. Kalau dengar kami khotbah, sepertinya ada di awal-awal nggak minjak tanah. Maaf. Hari ini saya ingin tantang kalian anak-anak, temui firman ini sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Maka aku akan tertarik kalau mempelajari. Satu kali saya lupa, kira-kira akhir tahun 70-an, tiba-tiba Roh Kudus menanyakan saya, Daniel, coba kamu cari satu ayat saja yang gak mungkin ada pendeta siapapun bisa khotbah. Maaf ya saudara, saya berbagi. Roh Kudus itu bagi yang ikut bagian kedua kemarin, bisa minta rekamannya ke Pak Andi. Kita belajar betapa hebatnya Roh Kudus, masih ingat? Yang mampu mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu, dan mampu mengajak kita menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Itu ada di sesi kemarin. Nah, di situ Roh Kudus kalau mengajar saya, dia sering memberi saya pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu contoh ini nanti saya akan berikan beberapa fakta yang ditanya Roh Kudus kepada saya. Begitu hebatnya Alkitab ini sampai Tuhan memberi saya iman. Masalah apa saja dalam dunia ini, jawabannya tetap ada di Alkitab. Amin. Termasuk corona. Saudara akan temukan di hidup Daud. Nanti cari kata Arauna. Ketika Daud sampai ke pengirikan Arauna, waktu itu ada sekian puluh ribu bangsa Israel mati karena penyakit. Memang kata coronanya nggak ada. Bagaimana cara menghentikannya? Buat persembahan yang terbaik supaya setan itu dikalahkan. Mau saya nggak ngomong itu lebih jauh, tapi ini salah satu. Jadi masalah apa saja yang kita temukan dalam hidup di dunia dan hidup sehari-hari kita, percaya jawabannya ada di buku yang satu ini. Maka itu kalau dunia mempercayai Yesus itu jawaban, memang betul. Alkitab itulah firman dan itulah Yesus. Dan dia adalah jawaban atas semuanya. Oke. Akhirnya saya cari ayat mana yang gak bisa dikhotbahkan. Saya tunjukkan ayat ini, bukan juga. Saya pikir kita Tawarik. Kalau saudara baca Tawarik, kalau ngerti bosan. Nama orang kawin dengan ini punya ini, nama ini kawin dengan ini punya ini, terus gitu saja. Kamu satu hari saya masih ingat, kalau saudara pernah dengar di Indonesia dulu yang pengkhotbah pengajar guru hebat namanya Pendeta Stefanus Damaris. Satu kali dia buat seminar. Waktu itu gereja Revival Center di Panglima Sudirman masih ada. Om Damaris buat seminar 2 hari hanya membaca 3 ayat di kitab Tawarik yang berisi 8 nama. 2 hari itu nggak habis, nggak cukup. Berarti bisa dikhotbahkan kalau gitu. Apa? Nah, sampai ketemu. Kita buka Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18. Setelah saya ketemu ayat ini, wah saya yakin Papa setuju, nggak ada yang bisa khotbah ayat. Karena aku berkata kepada, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota. Kalau bahasa modernnya dot. Iota itu dot. Apa itu dot? Titik. Ya. 1 titik. 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat
sebelum semuanya terjadi. Nah, bagi saudara yang belajar bahasa Jawa, bahasa Mandarin, dan huruf-huruf bahasa Asia yang lain, termasuk huruf bahasa Ibrani, ini kan ada tanda-tanda, ada titik, koma, coretan gitu yang Mandarin. Ngerti ya maksud saya? Satu garis kecil, jangan dihilangin, artinya beda. Iya atau tidak? Ngerti maksud saya? Nah, begitu pula maksud Tuhan Yesus dalam huruf Ibrani. Dihilangin titiknya, artinya lain. Nah, akhirnya saya berkata, Papa, saya ketemu ayat. Pendeta siapa yang bisa khotbah tentang titik? Loh, betul tidak? Coba, kalau titik dikhotbahkan, bisa titik ya, bisa. Habis. Bukan koma loh, titik. Saudara luar biasa. Sotuan bulan Mei 93, saya nggak akan lupa karena itu peristiwa yang hebat buat saya. 9 Mei 93, bersama istri saya kami pelayanan di Amerika. Pas hari itu kami tiba di Pasadena, California, nginap di rumah seorang abad tua namanya Virgo Handoyo, sambil dia ingok orang ini profesor hebat. Sedang apa? Internet. Malulah saya. Internet. Ya, pegang. Notebook saya nggak tahu, email saya nggak tahu, sudah tinggal internet saya nggak tahu. Akhirnya Pak Virgo yang capek. Beda salah sendiri itu jam makan kami diajak makan. Selesai 3 hari pelayanan di situ. Pas kami pamit mau ke state yang lain, Pak Virgo bilang, Oden, ini alamat email saya. Kalau Oden keliling kemana-mana ketemu orang punya email juga, tolong kontak. Oh ya, saya bilang gitu. Saya kan tahu ini alamat email. Saya mikir ketemu di mana? Punya email saya tak tahu. Oke? Oh, sudah pulang dari Amerika, nggak ketemu orang punya email. Sampai suatu saat ada mahasiswa Indonesia di Auckland, ya. Nah, terus saya telepon dia karena dia perlu sesuatu. Nah, waktu telepon, oke, saya punya email. Nah, ini baru ketemu email ini. Jangan tertawa, jangan tertawa berdosa. Oh iya, kita udah minta. Saya bacakan emailnya Pak Firman. Terus dia bilang, Kode, titiknya kurang, dotnya itu. Saya nggak ngerti. Dan tertawa halus. Saya ngomong, ayah, titik saja kok urus. Masih 10, masih 20 tahun. Jangan tertawa. Saya nggak ngerti. Terus dia nerangkan nilai titik pada sebuah program komputer yang dimulai zaman hidupnya itu. Begitu mahasiswa ini menerangkan nilai titik, saudara, saya kayak dibawa melayang oleh Roh Kudus. Ingat ayat itu. Langsung saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan, kencang saudara. Yang situ kaget, koding kenapa? Karena shock ya, saya teriak sekencang-kencang. Saya terang, kalau Yesus bukan Tuhan, nggak mungkin bicara tentang nilai sebuah titik 2000 tahun sebelum titik itu ada artinya sekarang. Berarti nggak kalian dia itu Tuhan. Ayo, siapa orangnya yang pernah mengerti nilai sebuah titik? Ngerti nggak maksud Kristen? Maka itu anak-anak muda, kamu harus bangga dengan Alkitab. Karena itu dahsyat sekali. Maaf, sudah
dengan teologi apapun, malah muat. Lihatlah Alkitab sebagai kebenaran, maka bukan Tuhan. Ini luar biasa. Bayangkan titik saja dibahas oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nangkap ya maksudnya? Maka itu kita bersyukur untuk kebenaran yang luar biasa. Sebelum ada negara-negara demokrasi seperti sekarang, zaman dulu negara-negara bentuknya apa? Zaman dulu negara-negara bentuknya apa? Kerajaan. Nah, seringkali kerajaan-kerajaan itu diktator, kalian kira, kejam, apalagi kaisar-kaisar Tiongkok, sadis sekali. Kaisar Jepang juga, kaisar Korea, ngeri. Kok lihat zaman ini. Nah, kerajaan pertama di dunia yang runtuh, didemo oleh rakyat, itu kerajaan Perancis, masih ingat? Maka itu ada istilah dalam sejarah revolusi Perancis. Ingat ya? Nah, kenapa revolusi Perancis itu penting? Sebab itu sejarah runtuhnya kerajaan-kerajaan Eropa satu persatu sampai hari ini nggak ada lagi, termasuk kerajaan-kerajaan di mana saja, termasuk kerajaan Tiongkok juga runtuh di tahun 1911. Nah, revolusi Perancis itu merubah politik dunia. Maka muncullah negara republik. Kata republik yang pertama kali mengeluarkan itu Romawi, kerajaan Roma. Tapi di dalam pemerintahan republik atau demokrasi, demos hanya rakyat dibawa ke keputusan rakyat, ada berapa lembaga penting? Cepat. Ayo, di negara demokrasi, negara republik ada berapa lembaga penting? Saya nggak pernah belajar. Ada berapa? 3. Apa saja? Ya, yudikatif, legislatif, eksekutif. Artinya bagian hukum, keadilan, bagian pemberi hukum, legal, legislatif, dan pemerintah pelaksana. Saudara, di dalam jurnal maka ditemukan ada nama Yesaya yang menulis pertama kali tentang 3 lembaga. Bayangkan, Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Kristus. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh Yesaya menulis, akan ada konsep yang luar biasa. Nah, buka Yesaya 33 ayat 22. Yesaya 33 ayat 20. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif. Jadi urutan politik harus pengadilan dulu, tiang utama sebuah negara. Koma, Yahweh ialah yang, ayo baca ya, memberi hukum bagi kita. Legislatif, DPR. Koma lagi, titik koma, Yahweh ialah raja kita, eksekutif. Nah, di dalam hukum politik, kalau 3 lembaga ini bersatu, Mahkamah Agung, pengadilan, DPR, MPR, dan pemerintah bersatu, dari jamak 3 hal, koma menjadi tunggal atau tetap jamak? Penting kata saya, coba baca. Jadi tunggal atau jamak? Tunggal. Dia. Nah, siapa dia di sini? Negara. Ketika sebuah negara demokrasi, yudikatif, legislatif, eksekutifnya kompak bersatu,
maka Dia akan menyelamatkan bangsa. Maka itu bertahun-tahun Indonesia hancur sebelum Presiden Jokowi jadi presiden. 3 lembaga ini bajingan semua di Indonesia. Betul nggak? Apalagi legislatifnya paling berat itu. Maka itu bangsa ini kacau. Begitu 3 lembaga ini bersatu, rakyat semangat. Ini tentang politik. Bayangkan, Bapak memberikan hukum yang luar biasa, yang relevan, yang terpakai sampai hari ini. Maka itu ayo saudara, kita betul-betul belajar akan kebenaran ini. Amin. Lagi sekali, maafkan saya, yang merusak firman Tuhan sebagai kebenaran adalah doktrin. Catat. Walaupun semua doktrin itu pasti berasal dari Alkitab, tapi doktrin itu bukan kebenaran. Itu pendapat manusia. Apa buktinya? Maaf saudara, menurut Tuhan Yesus, kebenaran itu memerdekakan dan mempersatukan. Amin. Dia bicara. Tapi doktrin itu memecah belah. Dan masing-masing pemilik doktrin pasti bicara kami yang paling benar, kami yang salah. Padahal sama-sama dari Alkitab. Betul tidak pendapat kita? Maka itu, ayo kita melihat firman Tuhan, bukan dengan kacamata doktrin gereja mana saja. Saya belajar doktrin hanya untuk mengetahui, tapi hidup pelayanan saya tidak mau diatur oleh doktrin manapun, saya hanya mau diatur oleh kebenaran. Ya, kemarin kita saling belajar 4 kali kebaktian itu, betapa hebatnya Paulus sampai bisa begitu hebat, yang gak pernah kumpul Tuhan Yesus, bahkan dia benci Yesus, bisa menulis 14 kitab dari 27 kitab perjanjian baru. Petrus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga menulis 2 kitab, 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan dari 14 surat Paulus sebagai firman Tuhan, saya pernah bongkar, saya kaget, lebih dari 90% yang ditulis oleh Paulus belum pernah 1 kali pun diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di situ saya shock. Lalu dia dapat dari mana? Maka Yohanes 16 ayat 13 itu jawaban. Oke, coba bisa dibuka sebentar ya. Yohanes 16 kemarin kita belajar. Yohanes 16 ayat 13. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Tetapi apabila Ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Tugasnya apa? Roh Kudus akan memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus dari Bapa di surga, itulah yang akan dikatakannya kepada kita. Maka itu kemarin saya bahas dengan sore datang. Kalau kita ingin tahu kebenaran lengkap dengan sekolah Alkitab, maka orang itu harus sekolah di semua sekolah teologi di dunia ini baru lengkap. Belum lulus pasti sudah ngerti. Betul nggak? Mana sanggup? Tapi Roh Kudus ini luar biasa. Amin. Nah, anak-anak muda bergantunglah pada Roh Kudus. Engkau akan lihat luar biasa. Oke, saya kembali tentang Musa. Apa yang terjadi
terjadi kalau dunia nggak ada pendidikan, nggak ada pengajaran? Jawab. Akan jadi apa dunia kalau nggak ada pendidikan, nggak ada pengajaran? Bodoh, hidup kacau. Nah, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang mengajar, tentang mendidik. Kita buka tulisan Musa, Ulangan 6. Dan ayat ini yang dipakai 100% oleh bangsa Israel sehingga mereka jadi bangsa yang hebat sampai yang di dunia. Itu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Tapi kita nggak bahas semua. Bangsa Israel pegang Ulangan ini luar biasa sampai hari ini. Oke, saya lanjut aja ayat yang ke-7. Ya, 7. Nanti sana yang lain sisanya baca dulu. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau ngapain? Mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Nah, berarti ini firman untuk siapa? Orang tua. Untuk bapak-bapak. Ayat ini luar biasa. Nah, kata pengajar ini literatur tertua. Berulang-ulang. Nah, anak-anak yang ada di sini, dari anak-anaknya, kalian sering dengar nggak? Papa mama ngomong begini. Sudah berapa kali mama ngajarin kamu? Ya? Nah, anak-anak, mulai hari ini, kalau kalian dengar papa mama ngomong begitu, jawablah kurang berulang-ulang. Karena mereka berulang-ulang. Maka itu ada kitab namanya Ulangan. Karena kita ini pelupa. Harus diulang-ulang. Yes. Coba. Berapa kali Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa anak manusia tak bisa dibunuh. Anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap, diadili, mati. Masih ingat ya? Itu lebih dari 2 tahun. Mereka ingat atau lupa? Nah, mereka yang ngajar Tuhan Yesus, mereka yang bisa lupa. Apalagi yang ngajar kayak kita ini masa. Maka itu perlu diulang-ulang. Nggak cukup sekali 2 kali. Amin. Hebat firman ini. Nah, nanti saudara akan menemukan cara saya ngajar dari Roh Kudus ini. Gini, nanti ya, simpulkan sendiri. Saya yakin itu akan muncul di benak kita. Ternyata Alkitab ini relevan, bisa dipakai, bisa berlaku sampai hari ini dan seterusnya. Betul tidak? Itu namanya kebenaran. Jadi orang tak bisa bantah. Kalimat berikut. Setelah mengajarkan berulang-ulang pada anak-anak muda, dan membicarakannya. Stop. Ini dahsyat. Orang Israel masih pakai ayat ini sampai hari ini. Para rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi selalu menggunakan ayat ini. Kalau mengajar berulang-ulang, nggak boleh mendikte, tapi membicarakannya. Apa kata lain membicarakan? Diskusi. Luar biasa sudah. Berapa ribu tahun yang lalu tulisan ini. Bahwa mengajar anak-anak bukan mendikte, tapi ngajak diskusi. Negara kedua setelah Israel yang menggunakan ayat ini 100% untuk sistem pendidikan negaranya adalah Finlandia. Maka sampai hari ini tidak ada negara sehebat Finlandia dalam sistem pendidikannya karena ayat tulisan ini yang mereka pakai. Siapa yang ingat sampai pada 1 tahun
Saya lupa, kira-kira 20 tahun yang lalu. Kelas TK berubah bentuknya meningkat, maksudnya nggak jejer ke depan, yang depan, guru depan. Tidak. Nah, sistem itu, ini tulisannya bahwa mengajar anak-anak sambil diskusi itu nggak boleh anak-anak ke depan semua, guru di depan, tidak. Tapi duduknya meningkat supaya anak-anak merasa setara dan sejajar, lalu masing-masing bisa saling cerita, saling diskusi. Nah, gara-gara tulisan ini saya belajar ilmu jiwa anak-anak, children psychology. Apa yang terjadi pada anak-anak sesuai umumnya ya. Kalau di rumahnya papa mama sering ngajak diskusi. Jadi menurut kamu gimana? Pendapatmu gimana? Jadi contoh gini, kalau anak saudara masih umur 7 tahun, jangan diajak diskusi tamu. Nanti nggak contoh ini yang sesuai. Nah, di dalam children psychology ada 3 dampak besar kalau orang tua selalu minta pendapat anak-anak dalam semua urusan yang harus diputuskan bersama. Dampak pertama, anak-anak yang suka diajak diskusi papa mamanya, mereka langsung terangkat harga diri karena dihargai dengan minta pendapat. Kalian nggak itu? Betul, kalau anak diminta pendapat, mereka merasa, oh, jadi papa mamaku nggak aku ini seperti itu. Naik harga diri. 2. Anak-anak yang sering diajak diskusi oleh papa mama, bukan didikte. Anak-anak itu akan selalu ingin punya persiapan untuk belajar apa saja, supaya kalau papa mama tanya, aku bisa jawab. Saya kaget waktu ada itu. Jadi anak-anak dibiasakan. Maka itu betapa salahnya generasi saya dulu. Orang tua nggak pernah salah, nah itu salah. Betul tidak? Orang tua selalu benar, anak salah, nggak bisa. Kita harus berubah. Anak zaman sekarang nggak bisa. Beda, diajak diskusi. Itu yang hebat. Yang ketiga, anak-anak yang suka diajak diskusi oleh orang tuanya di rumah. Anak-anak ini di rumah-rumah, di sekolah, di teman, di rumahnya teman, berani bertanya, berani menjawab, berani berargumentasi. Ini kan luar biasa kalau anak-anak kita berani seperti itu di luar rumah. Berarti nggak masuk ke saya. Tapi kalau perhatikan luar biasa, belum? Ini dahsyat sekali. Maka itu jangan dianggap enteng tulisan ini. Mendiskusikannya dengan anak-anak. Ini beritahu ya kalau maaf, lihat Instagramnya cuma 60 menit. Untung timer sudah mati, jadi bisa terus. Nah, sekarang kita lihat Papa di surga memberikan 4 tempat untuk mengajar dan berdiskusi dengan anak-anak. 4 tempat. 1, di mana? Apabila engkau duduk di rumahmu. Berarti sekolah terbaik bukan di situ, bukan di sana. Sekolah terbaik itu di rumah. Guru terbaik itu papa mama. Tolong perhatikan baik. Maka itu ketika Menteri Pendidikan kita yang baru Pak Nadiem Makarim ini dilantik jadi menteri, 3 hari kemudian langsung buat pernyataan. Para orang tua jangan menyalahkan sekolah tempat anak-anak Anda sekolah, karena yang menentukan mereka berhasil adalah orang
Menteri menuliskan itu, saya langsung ayat ini saya sebarkan dan saya tulis berapa ribu tahun di rumah. Itu yang menentukan. Duduk di rumah ini tempat pertama untuk mentransfer kehidupan orang tua ke anak-anak. Duduk di rumah itu tempat pertama untuk anak-anak kita akan jadi berhasil atau gagal, sakit-sakitan atau sehat dan sebagainya. Itu duduk di rumah. Saya berikan contoh. Ternyata nggak sedikit orang tua gagal untuk tempat yang pertama. Begini gagal. Umur 0 sampai kira-kira 11 atau 12, tergantung kedewasaan anak kita, masih bisa betah duduk di rumah. Ngerti maksud saya? Nah, banyak kali orang tua nggak sadar bahwa duduk di rumah itu nggak bisa menunggu setelah anak pulangnya pagi. Begitu anak remaja mulai punya teman di luar rumah, lalu papa mama baru buat peraturan, besok kamu harus duduk di rumah. Saya tanya kepada saudara, anak remaja dibuat peraturan tulisan ini, terjadi apa dengan orang tuanya? Perang. Pasti berkata, apa? Duduk di rumah sudah segede ini. Ngerti nggak ayat tulisan ini, saudara? Terlambat. Maka itu papa mama, jangan buang waktu emas ini untuk anak-anak selama mereka masih bisa duduk di rumah. Ajarkan berulang-ulang dan ajak diskusi. Setelah itu mereka keluar rumah, jangan takut, pasti aman. Amin. Nah, saya cari pendukung ayat yang lain. Saya percepat. Musa dan Samuel. Saya pernah jadi guru sekolah minggu. Maka itu ketika saya membaca hidup Musa, apalagi dalam kitab Ibrani 11, Musa itu ditulis kesekian banyak ayat. Karena iman Musa begini, karena iman Musa begitu, karena iman Musa begini. Nah, saya ini guru sekolah minggu. Saya mikir, siapa guru sekolah minggunya Musa? Kok bisa ya begini ya? Ngerti nggak maksud saya, saudara ya? Begitu pula Samuel. Umur berapa Samuel dibawa ke rumah Imam Eli? Setahun. Tahu masih kecil. Imam Eli punya anak kandung jahat atau baik? Rusak kelapa. Nah, pertanyaan saya sama. Mengapa Samuel tidak ikut Musa bersama dua kakak angkatnya? Masih kecil anak ini. Begitu pula, kok bisa Musa enggak ketularan roh Mesir pada 40 tahun Musa di Mesir? Nanti pertanyaannya. Nah, tolong nanti cari di rumah ayatnya, saudara akan tahu. Ternyata dalam hidup Musa dan hidup Samuel ada satu kata yang sama, ditulis begini, dan ibunya menyusui Musa. Hana menyusui Samuel. Jangan anggap enteng kata menyusui di situ. Justru ini kebenaran yang luar biasa. Tahu nggak arti kata menyusui? Berarti dekat. Nah, dalam banyak tradisi, bagi orang Jawa zaman itu, kalau ada ibu menyusui bayinya, maka ibu-ibu selalu ngidung kayak beri nyanyian-nyanyian, beri harapan-harapan, besok kamu jadi apa, besok kamu bagaimana. Nah, di dalam children psychology, seorang manusia 5 tahun pertama hidupnya itu seperti
kertas kosong memori, bersih kertas kosong. Mama yang menyusui itu sedang menggambar, melukis, dan menulis terserah apa saja di atas kertas kosong itu. Nah, selama mama menyusui, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan pada anaknya yang digendong itu, maka memorinya penuh dengan itu. Maka itu ketika putri Firaun menemukan bayi itu, langsung, siapa bisa menolong aku cari ibu yang bisa menyusui ini? Masih ingat? Miriam angkat tangan. Oh putri, aku tahu. Dia nggak bilang ke mamanya, Mbak. Aku tahu ada ibu di sana. Kenapa nih? Ada. Maka itu pagi-pagi Musa dibawa pulang ke rumah ibunya disusui. Sore dibawa balik ke istana sampai umur sekian bulan. Besok gak ayat Musa duduk di rumah. Suatu kali saudara, tahun 79, tiba-tiba Roh Kudus nanya saya, ini saya bilang, kenapa ya kalau orang gendong bayi, ayo semuanya praktek, walaupun laki, walaupun belum, kalau ada orang gendong bayi, walaupun gak kidal, kepala bayi harus di tangan. Aneh ini ya, aneh bukan? Nah, suatu hari waktu Roh Kudus nanya itu, saya tertawa, saya garu-garu. Terus saya mau tanya, gimana tuh bisa ini lupa ini? Ya bukan begitulah saya bilang. Nah, hebatnya Roh Kudus, pakai itu bagi saudara yang baru kenal saya kemarin dan hari ini, lihat cara saya menerangkan firman. Setelah Roh Kudus menunjukkan fakta kebenaran, bukan doktrin, maka nggak lama Roh Kudus akan menunjukkan sainsnya, ilmiah. Itu hebat sekali. Saya sampai kagum juga. Ya kenapa ya? Gendong bayi kok mesti kepala tangan kiri? Kok nggak enak kok tangan kanan? Betul tidak? Ini luar biasa. Dahsyat Tuhan. Percayalah, di dunia gak ada seorang pun manusia yang pernah menulis tentang gendong bayi harus di tangan kiri, kecuali firman Tuhan. Kita buka Kidungan kedua ayat yang ke-6. Kidungan kedua ayat, nanti saya kembali ya, karena kita tempat belum selesai di Ulangan 6. Kidungan 2 ayat yang ke-6. Saya begitu ditunjukkan ayat ini, saya menangis. Dan Papa kok luar biasa. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus kok saya dia baca nggak bilang wow gitu loh. Ini kan ini luar biasa nggak sih? Coba bayangkan. Ini apa ada loh? Hebat. Sampai gendong bayi aja diurus. Dahsyat. Mari kalau biasa anak-anak muda, kiranya dengan cara Roh Kudus mengajar saya untuk menerangkan ini kepada sekarang, anak-anak muda harus mulai merubah konsep membaca buku yang satu. Amen. Jangan engkau sampai bosan. Di dalamnya ini luar biasa. Amen. Saya melayani Tuhan mulai Agustus 72. Itu saya mulai khotbah. Sampai tahun 82, jadi setelah 10 tahun, saya tuh ngomong gini pada Papa di sini. Papa, kalau dokter
memberi ceramah, seminar tentang kesehatan, penyakit, obat-obatan, alat-alat medis, itu nggak pernah kehabisan bahan. Karena penyakit tambah terus, obat-obatan tambah terus, alat-alat medis tambah. Seorang manajer memberi ceramah, seminar tentang manajemen, nggak akan kehabisan bahan. Ilmu pengetahuan berkembang. Ada satu Pak Kosa? Seorang arsitek memberi ceramah, seminar arsitek, wah nggak habis-habis banyak. Terus saya, kalau pendeta kan bahannya nggak boleh tambah, nggak boleh tetap, ya cuma 60. Itu saya mikir tahun ke-10 saya jadi hamba Tuhan. Apalagi ada tulisan ditambahin 22. Jangan kau menambah dan mengurangi hukuman sekali, hukuman yang berat sekali. Terus terang itu 10 tahun pertama saya main Tuhan. Ya Tuhan nggak jawab sampai hari ini. Tapi saya buktikan. Berarti tahun ini nanti Agustus saya akan mensyukuri 48 tahun saya. Bahannya nggak pernah habis. Ini firman. Amen. Kalau saudara masih ada rasa skeptik, mungkin tepat-tepatan aja itu, oke, nggak apa-apa, saya hargai. Tapi kalau saudara merasa begitu, rendahkan hati, minta Tuhan, coba ajari saya juga. Seperti mau mengajari pendeta Daniel, nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan mengajari saya. Iya toh? Karena ada yang nggak percaya. Tak usah tepat-tepat. Oke, selanjutnya ya. Siapa yang tahu satu-satunya buku yang tensesnya, nah ini tenses itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kata waktunya tensesnya, ya present tense itu cuma Alkitab. Kenapa? Begini, semua buku di dunia, semua buku itu bukan hari ini, bukan up to date. Semua buku di dunia pasti kata yang tertulis pada masa itu, nanti, dulu, zaman itu. Saudara bongkar Alkitab. Buku ini adalah satu-satunya buku yang selalu ada kata pada hari ini. Pada hari ini. Mengapa tidak ada orang yang berani menulis di buku manapun, penulis sehebat apapun yang ada kata pada hari ini? Betul tidak? Itu sejarah. Tapi yang Alkitab yang bukan cuma buku sejarah, up to date, relevan sampai hari ini. Nanti nggak masuk Indonesia. Jadi kalau kita membaca kata pada hari ini, itu berlaku seterusnya. Ini yang luar biasa. Contoh doa Bapak kami. Tensesnya apa? Ayo Bapak, doa Bapak kami dulu. Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini, makanan kami secukupnya. Maka itu saya berkata lagi saya anak-anak muda, bangkitkan semangatmu untuk belajar dengan cara yang baru. Baik bukan buku rohani saja, tapi ini buku kehidupan. Untuk bicara apa saja. Kembali ke Ulangan 6. Ayo cepat. Tempat kedua sekarang. Kita lihat tempat kedua. Apabila, ayo baca. Ayo, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Nah, ini sekolah, ini pengajar, ini pendidikan, ini diskusi. Perjalanan. Siapa yang pernah bertanya, mengapa semua anak-anak kalau seminggu aja
nggak diajak keluar dari rumah, pasti protes minta keluar. Nah, jawabannya di ayat ini, karena Tuhan yang mendidik. Bahwa mendidik, mengajar itu nggak cuma di rumah, tapi setiap perjalanan. Nah, apa yang terjadi dengan ilmu jiwa anak-anak children psychology? Ternyata tulisan ini digenapi sampai hari ini. Semua anak-anak yang umurnya 2-3 tahun tergantung, itu kalau diajak keluar rumah, diajak jalan dan belajar, langsung disumpah roti permen. Akan banyak ngomong, awas kamu. Banyak nggak orang seperti itu? Karena orang tuanya juga bisa jawab. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Kita harus belajar kepada siapa? Jawab coba, kita harus belajar kepada siapa? Anak-anak. Jadi kalau kita harus belajar kepada anak-anak, antara orang tua dengan anak-anak, siapa dosen, siapa mahasiswa? Coba jawab, siapa dosen, siapa mahasiswa? Anak-anak dosen, orang tua mahasiswa. Mahasiswa banyak yang nggak lulus karena berani kurang ajar pada dosen. Dosen jadi anak-anak itu dosen, kita harus belajar dari mereka. Betul? Itu luar biasa hukum yang Tuhan tulis. Nah, dari kebenaran ini saya menemukan sebuah fakta yang betul-betul iblis rusak hubungan orang tua dengan anak-anak. Nah, ya, mulai hari ini kalau ada papa mama sering jengkel dengan anak-anak dan berkata begini, kenapa kamu gak mengerti kami? Sering gak papa mama ngomong gitu pada anak-anaknya? Jawab sering tidak? Nah, bertobat kali. Begini hukumnya. Menurut firman, antara kita dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa dulu? Ayo coba. Antara kita dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa dulu? Mana yang lain bukan jawab? Mesti mikir. Ayo, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Orang tua yang pernah jadi anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah mikir. Jadi siapa harus ngerti siapa, goblok? Loh, jawab dong, saya nanya kok. Jadi logikanya siapa harus ngerti siapa? Wes, jangan maksa anak-anak ngerti kita. Mereka belum pernah seumur kita. Hebatnya lagi baik dia, betul. Tuhan kita ini luar biasa. Jelas ya? Jadi sampai ada orang tua suka ikut dengan anak yang bodoh, pasti setua. Kita pernah jadi mereka, mereka pernah jadi kita. Maaf ya. Tempat ketiga di mana? Ayo. Apabila engkau berbaring, luar biasa. Dapat kamu biarin. Ibu biarin bisa ditangkap. Soalnya ini hal yang dahsyat. Berbaring. Saudara perhatikan. Mengapa semua anak? Jawab ya. Saya minta saudara jawab. Mengapa semua anak kalau mau tidur minta apa? Nah, cerita, dongeng. Surat ini firmannya. Jadi belajar itu bukan cuma waktu duduk di rumah, waktu di perjalanan, tapi juga waktu mau tidur. Saya kembali belajar ilmu jiwa anak-anak dengan tulisan ini. Apabila engkau berbaring.
Siapa pernah menemukan jawaban atau pernah bertanya, sering nggak lihat bayi-bayi lagi tidur nyenyak sekali atau senyum sendiri? Ya? Nah, orang Jawa bilang, oh doa ngomi, bukan. Ada. Aduh, ini istilah Jawa ini saya susah sekali. Ternyata bukan. Anak-anak bayi itu mimpi. Tergantung mimpinya mimpi apa. Jadi ini luar biasa, saudara. Nah, di dalam children psychology ada tulisan begini. Jenius dengan pandai itu beda. Saya kembali mengutip pendapat Menteri Pendidikan dan Baru Nadiem ini bahwa kenapa UN ujian nasional ujian akhir dihapus? Karena selama ini Indonesia salah menilai seorang murid itu karena hafalan, dan itu nggak benar. Anak-anak yang kuat menghafal pasti nilainya bagus, pasti. Tapi mereka tidak jenius karena cuma menghafal. Maka itu anak-anak SD, SMP, SMA yang nilai ulangan ujiannya keren-keren, begitu selesai ujian ditanya lagi itu apa, hilang semua. Karena tidak jenius. Nah, Pak Nadiem Makarim merubah konsep itu. Nilai anak dari nalarnya, cara memecahkan masalah, cara mengembangkan sesuatu. Nah, itu ada di tulisan ini. Seorang anak itu jenius kalau imajinasinya kuat. Imajinasi, tahu ya? Nah, imajinasi itu bukan hafalan, itu perkembangan. Imajinasi tidak diatur oleh 1 tambah 1, 5 tambah 3, tidak. Imajinasi itu luas, bebas, bisa berkembang kemana-mana. Nah, dalam children psychology, seorang anak akan berimajinasi kuat dan jenius kalau dia suka mimpi waktu masih kecil, waktu tidur. Maka itu dalam children psychology ditulis seorang anak minimal, balita yang khususnya minimal sehari itu mimpinya 20 kali. Jangan kita bangun-bangun namanya. Nah, mengapa balita harus mimpi sampai 20 kali? Karena imajinasi. Nah, untuk mimpi, anak-anak itu perlu modal, perlu pulaan bahan mimpi, perlu peluru, penting. Nah, bahan mimpinya anak-anak itu adalah cerita sebelum tidur. Waktu saya menemukan itu, wih, hebat sekali tulisannya. Waktu berbaring jangan disia-siakan. Jadi, saya percepat. Bayangkan kalau mereka mau tidur, dengar cerita-cerita tentang tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab. Waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara, anak kita jadi aktornya, maka dijadikan pemain di cerita yang dia dengar. Ngerti nggak sih? Bayangkan sampai gede apa yang muncul di benak anak-anak kita. Tetapi lagi sekali ada guru-guru omong juga. Jam tidurnya anak-anak drama Korea lain. Maaf, saya cuma ngomong. Cepat tidur, cepat tidur. Ada setan di jendela. Ngerti nggak ilustrasinya? Maka itu anak-anakmu akan jadi sutradara film horor.
itu luar biasa. Jadi jangan buang ya. The golden time, duduk di rumah, di perjalanan, waktu berkah. Jangan nunggu anak umur 23 mau cerita dong. Bukan kaset, kelewatan sudah. Nggak lucu lah. Ngerti maksud ini saudara? Tempat keempat di mana? Apabila engkau bangun. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, dan coba kamu balik dari bawah. Engkau bangun, terus naik ke atas, duduk di rumah, di perjalanan, waktu tidur malam. Tapi ternyata mengajar berulang-ulang dan berdiskusi itu 24 jam. Dari pagi bangun sampai agak siang jalan, sampai duduk di rumah perjalanan, terus tidur lagi. Luar biasa. Nah, ini buktinya. Siapa bisa membantah tulisan ini yang relevan sampai hari ini? Sayang waktu. Saya sudah ngomong 1,5 jam ini, saudara. Nggak mungkin ditulis. Besok pagi pesawat kami jam 6.15 harus take off untuk ke Lampung. Jadi saya harus akhiri. Tapi saya ingin memberikan saudara kesempatan. Kalau saudara mau diskusi, mau tanya dengan saya, silakan. Yang mau cak, boleh satu nomor telepon saya kalau dia mau kontak 0812, saya ditulis 0812 udah 23 34 0812 23 34 34. Ayo anak-anak muda khususnya, kamu boleh diskusi apa saja. Ya, kalau saya mau pakai email saya gampang, pendidik.pembidik. Ya, saya seorang pengajar, pendidik, juga pembidik, pengarah yang membidikkan hidup orang, khususnya anak muda. @gmail.com. Ya, pendidik.pembidik@gmail.com. Saudara, anak-anak saya hebat. Semua khotbah-khotbah saya ada di semua sosial media. Saudara bisa cari iTunes, YouTube, Spotify, Deezer, podcast, ya, Facebook. Cari, pokoknya punya sosial media, cari Daniel Alexander. Nah, untuk Facebook, sekarang saudara nggak perlu berteman, saudara bisa cari Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Yang ingin dengar khotbah dari kemarin juga bisa buka di Facebook itu. Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Itu ada banyak sekali. Udah emailnya mana? pendidik.pembidik@gmail.com. Udah? Oke, jadi saran ayat terakhir. Kita buka sama-sama Filipi 2 kali. Coba tayangan dulu emailnya, saya mau cek. Udah belum? pendidik.pembidik@gmail.com. Iya. Oh, itu untuk Facebooknya kurang pendidik. Jadi Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Itu Facebooknya ya. Begitu saudara cari Daniel Alexander, pendidik, pembidik, maka saudara akan lihat khotbah-khotbah saya ada di sini. Orang pendidiknya. Belum? Ya, terima kasih. Oke, ayo sekarang kita akan foto aja. Saudara mau foto? Di situ ya, belum kelihatan. Kenapa? Di situ belum nyata. Oh, saya enggak, saya enggak menghalangi. Itu dia. Silakan.